hubungan bahagia, jangan menikahi pria seperti ini. Nikah adalah impian setiap orang pada umumnya. Pada dasarnya, setiap orang ingin menikah dengan orang yang memiliki pribadi yang baik dan bisa memberi rasa bahagia, aman, serta nyaman. Tentunya, memiliki pasangan yang sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang adalah impian dari setiap orang. Meski begitu, kita tetap harus menerima ketika pasangan kita ternyata juga memiliki kekurangan, selama kekurangan itu masih bisa ditoleransi. Setiap orang pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk masing-masing. Hanya saja, alangkah baiknya jika sisi baiknya lebih banyak dari sisi buruknya. Kalau kamu ingin menikah, lihat lagi apakah pasangan kamu benar-benar seseorang yang tepat dan bisa saling memberikan kebahagiaan. Jangan sampai kamu menikah dengan seseorang yang justru akan menyakiti dan membuat hidupmu hancur dan berantakan nantinya. Yang pertama, tidak punya rencana masa depan yang jelas. Bagaimana seorang pria bisa membahagiakan istrinya jika untuk diri sendiri aja dia tidak punya rencana ke depannya untuk menjadi lebih baik, tidak punya perencanaan masa depan lebih baik. Karena dalam rumah tangga, finansial adalah salah satu kebutuhan dalam memenuhi rumah tangga. Kedua, tidak bisa mengendalikan emosi atau pemarah. Pria yang sulit mengendalikan emosi hanya membuat seorang wanita merasa tertekan dan tidak merasa aman berada di sampingnya. Karena dalam berumah tangga terkadang ada aja ujian yang datang di mana kita harus menyelesaikan problem itu sendiri dengan obrolan dan saling terbuka. Jika dibicarakan dengan emosi atau marah, maka sampai kapanpun problem dalam rumah tangga bukannya selesai, tapi malah semakin rumit. 3. Suka berbohong. Dibohongi adalah suatu kondisi yang sangat menyakitkan. Jika pria yang akan kamu nikahi adalah seorang pria yang hobi berbohong, cobalah untuk memikirkan lagi matang-matang apakah keputusanmu menikah dengannya tepat atau tidak. Sebuah hubungan tak akan pernah bahagia dan nyaman ketika di dalamnya hanya diisi oleh kebohongan-kebohongan yang menyakitkan. Ketika satu kebohongan terungkap, secara tidak langsung ini akan mengungkap kebohongan-kebohongan lain yang lebih menyakitkan, dan biasanya sekali berbohong, maka akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Yang keempat, pelit. Punya pasangan yang pelit itu tentu saja bikin stres, karena kebutuhan yang harusnya dipenuhi, tapi karena pelitnya pasangan kamu membuat kamu tertekan dan berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara kamu yang memenuhi. Pelit itu bukannya dia yang gak ada uang. Dia ada uang, tapi memang pelit, dan hal seperti ini tentu saja menjadi masalah dalam rumah tangga nantinya. Misal suami ingin memiliki istri yang cantik, baju dan wajah yang bening, sementara suami punya uang lebih tapi sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk mempercantik dirimu. Yang kelima, suka mabuk. Laki-laki yang suka mabuk sulit sekali dijadikan pendamping hidup. Karena suami yang suka mabuk malah menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan dan uangnya dipakai untuk mabuk-mabukan. Yang keenam, suka selingkuh. Pria yang suka selingkuh sulit sekali dijadikan pasangan hidup. Karena pria seperti ini tidak mengerti artinya setia dan komitmen. Karena hubungan bisa berjalan dengan baik jika saling setia dan saling menjaga komitmen. Menikah dengan pria yang hobi selingkuh hanya membuat pernikahan goyang.
karena kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga. Yang ketujuh, kasar. Pernikahanmu tidak akan bahagia jika pria yang hendak kamu nikahi adalah pria yang kasar, suka main tangan, dan tidak punya komitmen sama sekali. Selama ini yang membuat hubungan pernikahan gagal dan putus di tengah jalan karena adanya kekerasan baik secara fisik maupun batin di dalamnya. 8. Pribadi yang pasif. Apakah seorang yang kamu harapkan jadi ayah dari anak-anakmu adalah pria dengan sikap pasif? Dia adalah pria yang tidak pernah punya inisiatif untuk berkembang dan maju, tidak punya niatan untuk membuatmu bahagia, bahkan tidak tanggap dengan kebutuhanmu. Karena jika kamu memiliki pasangan yang tidak tanggap, nantinya ketika menjalani rumah tangga, kamu sendiri yang kelelahan dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sementara pasanganmu cuek-cuek saja dan tidak tanggap. 9. Narsis atau cenderung lebay. Dalam pernikahan yang sangat dibutuhkan komunikasi dan pemahaman di dalamnya yang baik. Jika selama berumah tangga, setiap ada masalah, pasangan kamu selalu membesar-besarkan masalah atau mendramatisir masalah kecil menjadi besar dan cenderung lebay, maka pertimbangkanlah secara baik-baik, karena ketika masalah muncul dalam rumah tangga, jangan sampai si pria membawa keluarga besar dalam mencampuri masalahnya sehingga semakin rumit. Jadi pertimbangkan baik-baik jika kamu ingin menikah dengan pria yang lebay, karena akan berdampak dalam rumah tangga kamu. Ketika kamu ingin memiliki hubungan pernikahan dan kehidupan yang bahagia ke depannya, berusahalah untuk menghindari menikah dengan pria yang punya sikap seperti di atas. Tak hanya pasangan yang sebaiknya tidak untuk bersikap seperti poin-poin di atas, tapi kamu juga wajib membuang jauh-jauh sikap seperti di atas dari dalam diri kamu agar memperoleh pernikahan yang bahagia. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap ada video baru. Terima kasih.